Halo semuanya, nama saya Pak Sekalian Pangeran di kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan membuat video materi fisika yaitu tentang arus bolak-balik dengan guru mata pelajaran kami yaitu Pak Sauji. Pertama di sini kita membahas materinya yaitu tentang arus dan tegangan listrik bolak-balik atau alternating current atau disingkat dengan AC. Arus listrik ada dua macam, searah atau yang dikenal dengan arus DC dan arus listrik bolak-balik atau AC atau alternating current. Arus listrik bolak-balik adalah arus listrik yang mengalir dalam dua arah dan besarnya selalu berubah terus-menerus sesuai dengan waktunya. Arus ini mirip seperti sebuah fungsi yang nilainya berubah sesuai dengan waktunya. Besar arus dan tegangan bolak-balik dirumuskan dengan I sama dengan I maksimal sin W kali T atau waktu untuk arus, dan untuk tegangan P sama dengan P maksimal sin W kali T atau waktu. Besaran dan arus tegangan bolak-balik AC bisa diukur dengan menggunakan alat ukur yang disebut dengan oskiloscop. Dari pengukuran menggunakan oskiloscop akan didapat tampilan kurva arus dan tegangan bolak-balik yang berbentuk mirip dengan kurva atau grafik sinus. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di bawah ini kita dapat melihat bahwa grafik atau kurva dari sinus yang buat dua gunung dan satu lembah di sini. Di atasnya PM dan garis atasnya di PM dan bawahnya itu PP. Dan di garis yang lurus itu T atau detik atau waktunya. Dan selanjutnya, berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa arus bolak-balik berbentuk gelombang. Berdasarkan definisi tersebut, maka bentuk gelombang arus bolak-balik dapat dibedakan menjadi tiga macam bentuk gelombang atau grafik, yaitu pertama gelombang sinusoidal atau sinusoidal, dua gelombang kontak atau segi empat, dan tiga gelombang segitiga. Nah, di sini ada gambarnya gelombang sinusoidal yang membuat seperti gunung dan lembah, O dan T sini. Dan yang kedua itu gelombang kotak, yaitu gelombang yang berbentuk kontak. Dan sini ada yang ketiga gelombang segitiga ya. Ya tentu saja gelombang yang berbentuk segitiga. Dan sini selanjutnya alat yang digunakan untuk mengukur besaran pada arus bolak-balik secara lengkap adalah oskiloscop. Oskiloscop dapat mengamati karakteristik arus bolak-balik secara jelas, seperti tegangan puncak, frekuensi, dan periode. Namun untuk menentukan besarnya arus dan tegangan listrik AC dapat digunakan ampermeter dan voltmeter AC. Nah, di sini ada tiga gambar. Yang di sebelah kanan atau maksud saya yang sebelah kiri ada gambar ampermeter yang untuk mengukur sebuah arus listrik, dan voltmeter untuk tegangan listrik AC-nya. Dan di sebelah kanan itu yang gambar yang paling kanan merupakan gambar oskiloscop. Dan selanjutnya kita di sini akan membahas persamaan pada arus bolak-balik atau AC. Tegangan yang dihasilkan oleh suatu generator listrik berbentuk sinusoida, sehingga arus yang dihasilkan juga sinusoida. Tegangan sebagai fungsi waktu dapat dinyatakan V sama dengan V0 kali sin 2F atau frekuensi. Potensial listrik P berosilasi antara plus VO dan minus VO, di mana VO disebut dengan sebagai tegangan puncak. Frekuensi atau F adalah jumlah osilasi lengkap yang terjadi tiap second. Pada sebagian besar daerah Amerika Serikat dan Kanada, frekuensi atau F sebesar 60 Hz, sedangkan di beberapa negara menggunakan frekuensi 40 Hz. Berdasarkan hukum Ohm, jika sepanjang tegangan P ada hambatan R, maka arus I adalah I sama dengan P per R atau sama dengan V0 sin kali 2 P kali F kali T per R. Sedangkan untuk frekuensi dapat menggunakan rumus F sama dengan F sama dengan 1/2 Pi akar LC.
Dan selanjutnya persamaan tentang nilai rata-rata arus bolak-balik adalah kuat arus bolak-balik yang nilai setara dengan kuat searah untuk memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama. Arus rata-rata yang dinyatakan dengan I atau arus rata-rata sama dengan 2 kali I maksimal per P. Sedangkan tegangan rata-rata dinyatakan dengan P rata-rata sama dengan 2 kali P maksimal per P. Dan nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik ialah arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus dan tegangan searah untuk menghasilkan jumlah kalor yang sama. Ketika melalui suatu resistor dalam waktu yang sama, secara matematis hubungan antara arus dan tegangan efektif dengan arus dan tegangan maksimum dinyatakan dengan I efektif sama dengan I maksimal per akar 2 atau I maksimal sama dengan I efektif kali akar 2. Dan untuk tegangannya yaitu P efektif sama dengan P maksimal per akar 2 atau P maksimal sama dengan P efektif kali akar 2. Dan selanjutnya sini kita akan membahas contoh soal, yaitu soal pertama nomor 1, yaitu sebuah benda yang dapat bergerak mampu menghasilkan sebuah tegangan maksimal yang sebesar 100 volt. Benda tersebut membentuk sudut yang besarnya 30 derajat dalam periode waktu yang dibutuhkan yaitu 30 sekon. Dari benda tersebut, berapakah tegangan sinusoidal yang terjadi? Dan sini kita akan menyelesaikannya, yaitu penyelesaiannya diketahui tegangan maksimal atau Vmax sama dengan 10 volt, sudut atau W sama dengan 30 derajat, waktu atau T sama dengan 30 second. Ditanyakan yaitu berapa tegangan sinusoidal benda tersebut. Jawab saya di sini P sama dengan, kita jawab dengan rumus P sama dengan P maksimal kali sin W kali T, yaitu P maksimal itu 10 volt kalikan sin 30 kali 30 second, dan hasilnya yaitu 1500 volt. Maka benda tersebut mampu menghasilkan tegangan sinusoidal sebesar 1500 volt. Dan sini kita akan menyelesaikan soal yang kedua, yaitu dengan soalnya nomor 2, penghantar yang mampu menghasilkan tegangan sinusoidal sebesar 150 volt dengan tegangan maksimal 30 volt dan sudut yang dihasilkan 30 derajat. Di sini ditanyakan berapakah waktu yang dibutuhkan oleh penghantar tersebut dalam menghasilkan tegangan sebesar itu. Di sini penjelasannya yang saya dapatkan yaitu pertama, diketahui tegangan sinusoidal atau P sama dengan 150 volt, tegangan maksimal atau Vmax sama dengan 30 volt, sudut atau W sama dengan 30 derajat. Di sini ditanyakan yaitu berapa waktu atau periode yang dibutuhkan. Jawab saya yaitu kita menggunakan rumus yang sebelumnya juga, yaitu V sama dengan P maksimal kali sin W kali T, yaitu P itu kita dapatkan atau tegangan sinusoidalnya itu 150 volt sama dengan 30 volt, yaitu tegangan maksimal atau Vmax kalikan sin 30 kali T. T-nya itu kita belum dapat. Dan di sini kita turunkan 150 voltnya sama dengan di sini 30 V kali sin 30, yaitu hasilnya 15 T atau waktu tersebut. Dan sini kita akan mencari T-nya. T-nya sama dengan 150 per 15. Dan sini atau 150 bagi 15. Dan sini waktunya kita dapatkan itu T sama dengan 10 second. Nah, maka waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut yaitu 10 detik. Dan di sini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu impedansi. Impedansi atau hambatan reaktansi pada rangkaian arus bolak-balik atau hambatan pada resistor dinamakan reaktansi resistansitif atau XR. Pada kapasitor dinamakan reaktansi kapasitif atau XC, dan pada induktor dinamakan reaktansi induktif atau XI. Besarnya masing-masing hambatan tersebut adalah yaitu rumusnya itu ada di bawah, yaitu XL sama dengan W kali I atau L, XC sama dengan 1 per W kali C, XR sama dengan R, di sini W sama dengan 2 kali P kali F, dan di bawahnya adalah keterangannya.
Selanjutnya kita akan masuk dalam karakteristik impedansi. Di sini ada 5 karakteristik impedansi, yaitu pertama, berlaku untuk arus DC dan AC. Bedanya tidak membutuhkan frekuensi pada arus DC. Kedua, impedansi termasuk diatur dalam hukum Kirchhoff minus voltase dan arus akan kompleks. Tiga, impedansi juga bisa didefinisikan sebagai nilai pembagian antara faktor tegangan dan arus. 4. Bisa untuk menyatakan jumlah bagian nyata dan bagian imajiner dalam bentuk binomial. 5. Impedansi sangat mungkin digunakan dalam bidang yang kompleks. Biasanya dikenal sebagai diagram Fresnel. Selanjutnya, di sini kita akan lihat jenis-jenis impedansi. Di sini ada 5 jenis impedansi. Yang pertama, impedansi kapasitif, yaitu ketika rektansi kapasitif lebih besar dibandingkan dengan rektansi induktif. Impedansi induktif, yaitu ketika yang kedua, reaktif induktif, yaitu ketika rektansi induktif lebih besar dibandingkan rektansi kapasitif. Yang tiga, rektansi resistif, ketika tidak ada rektansi pada arus searah di DC atau alias fase 0. Keempat, impedansi ekivalen, yaitu rangkaian ekivalen yang merepresentasikan kegiatan sirkuit dengan elemen yang berbeda sehingga sama impedansinya sama. Kelima, impedansi akustik, yaitu hambatan yang terjadi di rambatan gelombang suara yang melewati media tertentu. Itulah jenis impedansi. Selanjutnya kita akan masuk dalam beberapa poin, yaitu jika komponen dalam rangkaian seri seperti di bawah ini maksud saya, maka impedansi dari rangkaian ini adalah, yaitu dapat kita lihat pada gambar di bawah, yaitu rangkaian impedansi pada rangkaian RLC. Nanti akan berhubungan juga dengan materi selanjutnya, yaitu tentang rangkaian RLC. Poin yang selanjutnya itu hubungan antara rangkaian RLC dan Z atau impedansi tadi dapat dinyatakan dalam suatu diagram yang dinamakan diagram Pastor. Di sini kita dapat lihat gambar tentang diagram Pastor. Selanjutnya kita akan masuk dalam poin selanjutnya, yaitu resonansi, yaitu keadaan di mana XL sama dengan XC. Karena ini dapat terjadi pada frekuensi tertentu. Frekuensi saat terjadi resonansi disebut frekuensi resonansi. Nah, besarnya dapat terlihat pada rumus bawah, yaitu XL sama dengan XC. FR atau frekuensi resonansi dengan satuan Hertz sama dengan 1/2pi kali akar 1/L kali C. Poin selanjutnya itu impedansi listrik memperluas konsep resistansi listrik ke sirkuit AC. Menjelaskan tidak hanya amplitudo relatif dari tegangan dan arus, tetapi juga fase relatif. Nah, impedansi adalah kuantitas kompleks yang dinotasikan dengan Z, dan istilah impedansi kompleks mungkin dapat dipertukarkan dalam koordinat kartesius, di mana bagian nyata dari impedansi adalah resistansi R dan bagian imajiner adalah resistansi X. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ada pada koordinat kartesius atau diagram pada gambar tersebut. Dan di sini juga ada dapat dirumuskan juga rumusnya, itu Z sama dengan R tambah JX. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal, yaitu yaitu pertama, nomor 1, saya terdapat sebuah rangkaian seri RLC yang terdiri dari sebuah resistor 15 ohm, sebuah induktor 0,5H dan sebuah kapasitor sebesar 47 F UF yang dihubungkan secara seri dengan sumber listrik AC 100 volt kali 50 Hz. Maka hitungan impedansi tersebut. Di sini penyelesaiannya yaitu diketahui R sama dengan 50 ohm, L sama dengan 0,3H, C sama dengan 47 UF atau 47 kali 10 pangkat min 6 F. Nah, di sini tanyakan impedansinya atau dengan Z atau dengan simbol Z lah. Dan di sini kita cara menjawabnya. Cara menjawabnya yaitu pertama kita akan hitung reaktansi induktif atau XL. Di sini rumusnya itu XL sama dengan 2pi kali F kali L. Nah, di sini 2 kali 3,14 kali 2 kali 50
kali 0,3. Nah, di sini XC kita dapatkan 94,26 ohm. Nah, yang kedua kita akan menghitung reaktansi kapasitif atau XC. Nah, dengan rumus XC sama dengan 1/2 pi kali F kali C. Nah, dan selanjutnya 1 per buka kurung 2 kali 3,142 kali 50 kali 47 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya XC sama dengan 67,72 ohm. Dan yang ketiga, yang terakhirnya kita akan menghitung impedansi rangkaian RLC tersebut pada soal tersebut. Di sini kita menggunakan rumus Z sama dengan akar R pangkat 2 tambah XL kurang XC pangkat 2. Nah, dan di sini kita dapatkan akar 142 tambah 94,26 kurang 67,72 pangkat 2. Akar 142 tambah 94,26 kurang 67,72 pangkat 2, hasilnya yaitu akar 142 tambah 26,542 dan akar 225 tambah 704 dan Z akar 232,4. hasilnya yaitu impedansi rangkaian RLC tersebut akhirnya didapatkan dengan Z sama dengan 15,24 ohm. Maka akan diperoleh impedansi listrik rangkaian RLC sebesar 15,24 ohm. Itulah hasil dari soal yang kita contoh soal yang kita bahas untuk materi impedansi ini. Dan kita akan masuk dalam materi selanjutnya, yaitu tentang rangkaian RLC. Nah, di sini rangkaian RLC sendiri merupakan simbol listrik yang biasa dipakai untuk ketahan, induktansi, dan kapasitansi dari masing-masing komponen. Rangkaian ini nantinya juga akan membentuk sebuah isolat osilator harmonik dan secara otomatis berresonansi sehingga disebut juga rangkaian LC. Resonansi dalam rangkaian RLC dapat terjadi pada suatu nilai frekuensi ditentukan oleh nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Komponen penyusun rangkaian RLC ini adalah komponen linear dan pasif. Disebut sebagai komponen pasif karena komponen tersebut menerima energi bukan untuk menghasilkan energi. Resonansi adalah kondisi ketika dua frekuensi yang sama saling bergetar. Rangkaian RLC juga sering kita sebut sebagai rangkaian yang disetel, karena rangkaian ini juga bisa digunakan sebagai band pass filter atau band stop filter dan tuning aplikasi. Dan di bawah ini yaitu rangkaian RLC tersebut dan dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam beberapa poin dari rangkaian RLC, yaitu pertama, untuk memudahkan analisis pada rangkaian RLC digunakan diagram fasor atau fase vektor seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini gambarnya ada di sini rangkaian RLC mempunyai hubungan dengan materi kedua, yaitu rangkaian impedansi, sama-sama menggunakan diagram fasor. Nah, dengan menganalisis gambar atau diagram fasor di atas ini dapat diperoleh beberapa rumus, yaitu pertama rumus tegangan efektif, yaitu dengan P sama dengan akar PR pangkat 2 tambah PL kurang PC pangkat 2. Dan rumus yang kedua itu cara impedansi, sama dengan sebelumnya dengan materi impedansi tadi, kita mendapatkan Z sama dengan R pangkat 2 akar R pangkat 2 tambah XL kurang XC pangkat 2. Sehingga kuat arus I yang mengalir pada rangkaian seri RLC tersebut dapat ditulis dengan persamaan I sama dengan P per Z. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sifat-sifat rangkaian RLC. Yang di sini sifat yang pertama yaitu induktif. Fase harus terlambat dari fase tegangan sebesar 0 derajat kurang dari pertengahan dari 90 derajat juga. Maka nilai XL sama lebih dari XC. Dan dua resistif, arus dan tegangan adalah fase atau nilai XL sama dengan XC. Dan 3 kapasitif, fase arus terlambat dari fase tegangan sebesar 0 derajat kurang lebih atau di pertengahan kurang lebih dari 90 derajat. Maka nilai XL lebih dari XC. Dapat kita lihat pada gambar berikut perbandingan antara sifat-sifat rangkaian RLC tersebut pada arus dan tegangannya. Di sini ada resistif, induktif, dan kapasitif. Nah, selanjutnya
kita masuk dalam beberapa poin dalam rangkaian RLC, yaitu analisis rangkaian paralel RLC. Analisis rangkaian paralel RLC ini dapat kita mulai dari situasi arus saat masuk ke dalam resistor, induktor sampai kapasitor. Di sini kita bagi lagi menjadi beberapa poin, yaitu pertama arus AC pada komponen resistor atau R dengan rumus PR sama dengan IR. Dari persamaan ini kita dapat melihat di mana besar arus yang melalui resistor berbanding lurus dengan besar tegangan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, rangkaian ini menunjukkan bahwa jika arus yang masuk besar, maka tegangan yang dihasilkan juga akan bernilai besar. Selanjutnya kita masuk ke yang keduanya, yaitu arus AC pada induktor. Jika suatu induktor dilalui arus AC, besarnya berubah setiap waktu, maka yang dihasilkan tegangan induksi PL kita dapat menuliskan seperti berikut. PL sama dengan L kali DL per T. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu arus AC pada kapasitor. Jika kapasitor dialiri oleh arus listrik AC yang besarnya IC, maka akan muncul tegangan yang bernilai PC. Tegangan pada kapasitor semakin lama akan nilai itu kita disebut dengan PT. Nah, jelasan ini dapat kita tulis secara matematis sebagai berikut dengan rumus PC sama dengan 1 per C integral atau I CDT. Selanjutnya kita masuk dalam poin selanjutnya itu tentang analisis seri LC. Yang di sini bagi lagi, yaitu menjadi yang pertama rangkaian RC seri. Pada rangkaian RC seri, resistor dan kapasitor dirangkai secara seri dan dihubungkan pada suatu dengan bolak-balik atau AC. Jika dia mati, nilai PR akan sepastinya dengan arus, sedangkan PC akan tertinggal sejauh 90 derajat dari arus. Kejadian ini dapat dijelaskan secara matematis sebagai berikut. Ada 3 rumus, yaitu tegangan efektif, pedansi, dan arus efektif. Anda dapat melihat rumus tersebut pada gambar bawah ini. Rumusnya dapat Anda pelajari di bawah ini. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua, rangkaian RL seri. Jika rangkaian ini dihubungkan, maka akan menimbulkan efek sebagai berikut. Pada komponen R akan muncul tegangan PR, dan pada komponen L akan muncul tegangan PL. Untuk lebih jelasnya, fenomena ini dapat dihitung secara matematis sebagai berikut. Anda lihat pada 3 rumus tersebut, dapat Anda pelajari pada bawah ini. Selanjutnya kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu rangkaian LC seri. Efek yang ditimbulkan pada rangkaian ini terlihat bahwa komponen L dan C akan dilalui arus yang sama, yaitu I. Oleh karena itu, pada rangkaian L akan muncul tegangan PL dan pada komponen C akan muncul PC. Mari kita amati secara pertimbangan matematis berikut. Di bawah tadi dapat kita pelajari lagi rumus yang pada bawah ini, yaitu tegangan efektif, impedansi, dan arus efektif. Yang keempat, yaitu rangkaian RLC seri. Rangkaian ini adalah rangkaian yang kompleks, di mana setiap komponen akan saling memberi efek pada komponen yang lainnya. Secara matematis, fenomena ini akan teramat pada persamaan berikut. Di sini dapat lihat ada 3 rumus yang juga sama dengan 1, 2, 3 tadi. Anda dapat pelajari rumus tersebut pada bawah ini. Selanjutnya, kita akan masuk dalam contoh soal. Nah, contoh soalnya itu sebuah rangkaian listrik RLC dihubungkan pada sebuah sumber tegangan bolak-balik. Jika nilai dari sebuah komponen induktor pada rangkaian adalah 10 pangkat min 5H dan frekuensi resonansinya sebesar 30 Hz, berapakah nilai kapasitansi dengan mengasumsikan nilai Pi pangkat 2 sama dengan 10? Nah, di sini kita akan menjawab penyelesaiannya, yaitu dengan diketahui L sama dengan 10 min 5, maksudnya L sama dengan 10 pangkat min 5H, F sama dengan 30 Hz, Pi pangkat 2 sama dengan 10. Nah, di sini tanyakan sama C-nya, kita cari C-nya. Dalam pembahasannya kita akan menggunakan persamaan resonansi, yaitu sebagai berikut. F sama dengan R, rumusnya F sama dengan 1 per 2 Pi kali akar LC. Nah, dan di sini F pangkat 2 sama dengan 1 per 4 Pi pangkat 2 kali LC. Jadi saya akan C-nya. C sama dengan 1 per 4 Pi pangkat 2 kali L kali F pangkat 2. Nah, dan di sini 1 per 4 kali 10 kali 10 min pangkat min 5 kali 300 pangkat 2. Dan bawahnya 2,5
kali 9 kali 10 pangkat min 1 F. Nah, dan hasilnya C yang kita dapatkan yaitu 2,25 UF. Nah, itulah hasil dari contoh yang kita bahas pada materi rangkaian RLC ini. Dan selanjutnya kelebihan dari materi ini yaitu pertama, cara mendapatkan arus listrik AC mudah, yaitu dengan menggunakan generator. Dan kedua, penyaluran arus listrik AC biasanya disalurkan ke tempat yang jauh karena memiliki kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan arus listrik searah atau DC. Untuk menyalurkan arus listrik ke tempat yang jauh, maka menggunakan voltage yang juga di step up. Sekian dari video materi tentang arus bolak-balik yang saya sampaikan. Jika ada kurang dalam berkata dan saran dan berkata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.